Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 2004030048. Saya berasal dari kelas MBS 3B. Di sini saya akan membawakan materi mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk itu, mari kita simak video penjelasan berikut. Halo teman-teman, baiklah langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu elastisitas permintaan. Nah, apa sih elastisitas permintaan itu? Elastisitas permintaan atau Price Elasticity of Demand atau PED adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang itu. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu ketersediaan barang pengganti. Nah, semakin banyak barang substitusi yang tersedia, permintaan akan cenderung semakin elastis karena pembeli dapat membeli barang lain bahkan jika harga berubah sedikit saja. Kemudian yang kedua ada persentase dari pendapatan pembeli. Semakin tinggi harga barang jika diukur sebagai persentase dari pendapatan pembeli, elastisitas cenderung lebih tinggi karena pembeli akan lebih berhati-hati dalam membeli barang tersebut. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan. Semakin penting kebutuhan akan suatu barang, permintaan cenderung menjadi inelastis karena pembeli akan membelinya tanpa memperdulikan harganya. Kemudian yang terakhir ada durasi. Umumnya, semakin lama perubahan harga barang bertahan, elastisitas akan semakin tinggi karena konsumen memiliki waktu dan ketersediaan untuk mengubah perilaku konsumsinya. Adapun jenis-jenis elastisitas permintaan, yang pertama ada elastis sempurna. Maksudnya di sini adalah seluruh barang yang ada di pasar bisa habis terbeli pada tingkat harga tertentu. Artinya, nilai koefisien elastisitasnya adalah tak terhingga. Kemudian yang kedua ada inelastis sempurna. Maksudnya di sini adalah jumlah barang yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Berarti nilai koefisien elastisitasnya adalah 0. Lalu yang ketiga ada elastis. Barang bersifat elastis jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta melebihi persentase perubahan harga. Artinya, koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Kemudian yang terakhir ada inelastis. Artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil. Dan adapun contoh soal mengenai elastisitas permintaan yaitu diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 100 dikurang 1/2 Q. Jika jumlah yang diminta berubah dari 20 menjadi 30, maka besar koefisien elastisitasnya yaitu penyelesaian. Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 30. Delta QD-nya yaitu 30 dikurangi 20, yaitu 10. Kemudian P1-nya 100 dikurangi 1/2 dikali 20 sama dengan 90. P2-nya yaitu 100 dikurangi 1/2 dikali 30 sama dengan 85. Sedangkan delta P-nya yaitu 85 dikurangi 90 sama dengan minus 5. Kemudian kita masukkan rumus. EP sama dengan delta QD per delta P dikali P per Q. EP sama dengan 10 per min 5 dikali 90 per 20. Hasilnya yaitu min 9. Di sini tanda negatifnya bisa kita abaikan. Kemudian kita membahas materi kedua mengenai elastisitas penawaran. Apa sih elastisitas penawaran itu? Elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama ada akses barang. Bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan barang sewajarnya terjangkau agar penjual dapat menjualkan barangnya kepada pembeli dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah jumlah barang di pasar. Semakin banyak barang di pasar akan mengakibatkan perubahan harga barang yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, teknologi yang semakin maju dapat meningkatkan produksi barang yang akan ditawarkan maupun menghasilkan bahan-bahan yang mudah diakses. Lalu daya tahan barang. Setiap barang memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Semakin lama daya tahan barangnya semakin elastis, sedangkan semakin cepat daya tahan barangnya semakin inelastis.
Lalu yang terakhir ada waktu. Semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan keseimbangan pasar, maka semakin elastis permintaan suatu barang. Lalu apa sajakah jenis-jenis dari elastisitas penawaran? Yang pertama ada elastis, jika persentase perubahan barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisiennya kurang dari 1. Kemudian yang kedua ada inelastis, jika persentase perubahan barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harganya, atau nilai koefisiennya lebih dari 1. Lalu yang ketiga ada elastis uniter, jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harganya, nilai koefisien sama dengan 1. Kemudian yang keempat ada elastis sempurna, jika harga tidak berubah sedangkan jumlah yang ditawarkan berubah. Lalu yang terakhir inelastis sempurna, terjadi jika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Adapun contoh soal mengenai elastisitas penawaran yaitu diketahui fungsi penawaran QS sama dengan min 4 ditambah 5P. Nah, berdasarkan fungsi tersebut, jumlah barang yang ditawarkan pada saat harga P sama dengan 10 yaitu penyelesaiannya P sama dengan 10, maka QS sama dengan min 4 ditambah 5 dikali 10. Min 4 ditambah 50 sama dengan 46. Demikianlah materi mengenai elastisitas permintaan dan penawaran yang dapat saya bawakan. Sekian dan terima kasih.